Enggak, aku malah gara-gara perihal ini aku malah kayak emang ada laki-laki yang baik gitu. Dia punya kakak perempuan, ibunya perempuan, dan keluarganya hancur gara-gara laki-laki. Pelan-pelan berubah menjadi di dalam mobil udah tanpa busana. Bapak aku sama mama aku tuh mau sumpah pocong. Kepala aku tuh dipukul pakai heels anak kecil. Hai listeners, selamat datang di Life Story. Di sini tempat cerita-cerita nyata Bukan buat menghakimi, tapi untuk memahami. Oke listener, jadi hari ini aku nggak sendirian lagi sesuai perjanjian di episode sebelumnya. Sekarang dia nemenin aku di Life Story untuk kedepannya. Di kita segmen-segmen kalian tertentu. akan ngeliat kita terus berdua. Dia nggak sendiri lagi, ada aku di samping. Jadi aku nggak sendiri lagi. Yay. Oke guys, jadi hari ini kita mungkin ada pembahasan tentang percintaan kali ya, sesuai Love. episode sebelumnya. Kalian kalau belum nonton episode sebelumnya, kalian harus nonton Sisa kita akan cantumin linknya ya, di di deskripsi. deskripsi di bawah. Jadi kalian klik aja di situ supaya nyambung sama Nah di sana kita ada menceritakan tentang broken dirimu. home. Dan itu broken home-nya tentang aku yang aku. Dan sekarang hari ini kita akan ngejawab sedikit pertanyaan dari kameramen kita. Mungkin bisa dibilang percintaan di anak broken home. Dan sedikit kisah percintaan yang melalui masa-masa broken home. Oke, langsung aja kameramen yang bertanya. Editor kita, kameramen kita. Menurut kalian, dari pengalaman masa kecil yang broken home itu ada pengaruh nggak sih dari cara kalian memandang cinta? Ada? Adalah, pastilah. Gede lagi tuh pengaruhnya. Kalau kamu apa? Aku dulu. Pengaruhnya mungkin ya seperti yang aku bilang, kalian nonton sebelumnya lebih nggak percaya yang namanya cinta ya. Tapi nggak percaya sama laki-laki. Dan itu aku juga bilang lagi tanda kutip nggak boleh disamain semuanya, jangan pukul rata sama laki-laki itu enggak. Dan jangan kamu lesbi. Aduh, cuy, nggak gitu konsepnya. Maksudnya lebih nggak percaya kayak ada nggak sih laki-laki yang betul real cinta, baik, sayang, nggak ada neko-nekonya. Bukan neko-neko yang nggak macem-macem. Karena dari kacamata aku sendiri yang aku lihat dengan cerminan besar keluarga aku lihatnya laki-laki susah dipercaya ya. Papa aku, kamu, Aku ya ya sama gimana? sih, sama. Ya sama Tapi gimana? mungkin anak-anak broken home kayak gitu. Tapi nih ya, ada nih katanya Mei. Nggak katanya nih, ada sebagian yang dia broken home, terus dia haus kasih sayang dan dia tuh nyari ke laki-laki. Jadi dia nggak bisa sendiri. Ada tuh kata-kata di TikTok, arah ini arahnya kemana? Ke kanan atau ke Ke kiri? kiri atau ke kanan, yang Atas lurus atau lah, bawah? ngapain belok? Masuk aja. Enggak gitu. Mungkin ada beberapa yang mereka yang kurang kasih sayang dari ayah, karena gimana pula anak perempuan yang cinta pertamanya kan ayah. Laki-laki pertama yang dia kenal yang kasih sayang Ayah. harusnya Kamu ayah. nggak punya ayah? Nah, jangan dulu. Beda konsepnya kalau nggak punya ayah ya, maaf ya guys. Tapi maksudnya kan rata-rata gitu. Cuman kalau buat kalian yang kayak nggak dapat peranan ayah itu kasih sayangnya gitu, emang ada beberapa perempuan yang kayak aku cari kasih sayangnya ke laki-laki lain dan ujung-ujungnya tetap salah. Itu sama halnya kamu membuka luka yang sama, kamu ngubur dirimu sendiri. Dan kupastikan kalau misalkan cara kalian kayak gitu, kalian bakal sakit hati, ya nggak? Kalian pernah kan sakit hati yang kayak banget Karena kalian ini loh, apa tuh ekspektasinya menaruh harapan ke mereka kalau misalkan mereka nggak akan nyanyi, bisa nggak jadi boleh. ayah, bisa jadi ini, nggak bisa. Mengayomi kamu itu enggak. Laki-laki lain pun juga manusia, nggak bisa. Menurut aku sih nggak bisa. Nggak, aku malah gara-gara perihal ini aku malah kayak emang ada laki-laki yang baik gitu. Aku maaf ya guys, maaf ya yang belakang, sorry laki-laki. Tapi nggak gitu Mei, itu pandangan cewek nih ya kan. Kalau pandangan cowok, siapa ya, kita kasih contoh mungkin adikmu. Yang aku lihat adikmu tuh kan, adikmu broken home kan. Tapi aku lihat dia tuh tulus, karena mungkin bisa jadi yang dia pikirkan adalah
aku jadi anak broken home tuh nggak enak, dan aku nggak enak diginiin papaku gitu. Jadi aku nggak mau seperti papaku. Nah, gimana? Gini loh, bedanya aku broken home tapi nggak kekurangan kasih sayang. Aku cerita kemarin tentang gimana perlakuan papaku, dan aku pernah bilang kan di video sebelumnya kalau papaku tuh clingy dan penyayang banget. Dan aku tuh kalau masalah kasih sayang aku nggak kurang ke papaku karena aku dimanja. Jadi makanya setiap ada laki-laki yang mau sayang sama aku, menurutku itu biasa aja. Dan adikku pun merasakan itu. Jadi dia nggak akan, dan dia dapat kasih sayang dari perempuan juga. Ada aku, ada mamaku. Jadi dia nggak akan kekurangan itu. Dia tulus sama perempuan gara-gara dia mikir, adekku mikir gini sebagai laki-laki ya, aku dengar langsung dari adekku ya. Adekku udah remaja sekarang. Dia nggak mau ngelukain perempuan karena apa? Dia punya kakak perempuan, ibunya perempuan, dan keluarganya hancur gara-gara laki-laki. Andai saja semua laki-laki bisa berpikiran begitu. Ya sayangnya enggak ya. Sayangnya adekku juga enggak. Ya kasihan. Oke. Pertanyaan kedua. Lanjut. Tapi kan kalian pernah ngerasain cinta kan ya? Pernah lah. Jadi, pertama kali pas kalian dengar kata cinta itu, apa yang muncul di pikiran kalian? Bahagia kah atau takut? Coba. Aku ya, kalau untuk dulu, kan aku broken home dari kecil banget nih. Aku udah broken home, aku udah tinggal sama oma sama opa. Beda sama aku ya guys. Jadi kalau versi kayak aku yang dari kecil broken home, terus kan nanti udah remaja nih, udah tahu cinta. Nah di situ belum bisa ngebedain tuh Mana betul-betul cinta. karena gini, kalau misalkan broken home yang dia dari kecil itu udah terbiasa gitu loh. Jadi dia kayak nggak menuntut adanya ayah, adanya mama. Intinya ya udah dia hidup sama oma sama opa. Ya udah, itu aja tuh udah cukup menurut dia. Jadi aku nggak terlalu menuntut yang kayak sampai aku harus kasih sayang orang tua segala macam, enggak. Nah jadi waktu aku awal kenal namanya cinta ya nggak ada yang negatif thinking kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku punya pengalaman yang kayak aku hampir mau nikah, tapi di situ kayak wah ternyata nggak seindah itu sayang. Jadi ya kalau untuk sekarang, apalagi teman-temanku kayak Mei, kayak Jen, anak broken home, terus aku juga lihat nih gara-gara pergaulan dewasa ini, ngeliat banyaknya tingkah laku laki-laki di luar sana, ya aku sekarang susah sih percaya cinta. Kalau aku pribadi, penglihatan aku tentang cinta, bahagia, ketakutan bukan. Lebih ke abu-abu. Abu-abu. Gak bisa ditebak. Karena apa? Cinta itu pasti berdampingan sama yang namanya kekecewaan dan kehilangan. Jadi itu makanya aku bilang abu-abu. Entah itu bahagia atau kecewa atau menyesal itu gak ada yang bisa tebak. Jadi menurutku kamu melihat cinta itu apa? Abu-abu. Kita gak bisa tebak depannya. Dia bukan hitam, bukan gelap, bukan terang, bukan putih. Itu maksudnya. Takut gak? Lebih ke ogah aja ya. Sama. Bukan takut. Takut sih enggak ya, cuman kayak enggak deh gitu. Aku lebih menjaga perasaanku. Kayak yakin gak Mei mau jatuh cinta? Jangan sampai ngerugiin kamu, jangan sampai nyakitin kamu. Dan ingat satu hal yang paling penting, waktu nggak bisa dirubah sayang, nggak bisa diputar. Kalau semisal kamu menyesal sama satu orang, kamu nggak akan bisa, aduh gimana ya, andai waktu bisa kuputar aku nggak akan ketemu dia lagi. Enggak, makanya sebelum itu terjadi mending kamu pilih. Oke. Dalam mencintai terutama. Singkat padat jelas. Next. Oke. Jadi setelah pengalaman broken home itu, jadi lebih sulit gitu untuk mempercayai pasangan karena dari latar belakang kalian gitu ya? Ya ke lebih waspada sih. Ya nggak sih? Lebih waspada, lebih seleksi, lebih ya karena ya pengalaman itu balik lagi. Pengalaman broken home itu ya yang kita lihat secara langsung, bener-bener kayak harusnya kita belajar cinta, belajar semuanya dari situ, malah kita belajarnya adalah gimana kita supaya nggak sakit
karena hal itu adalah menyakitkan. Pernikahan itu ternyata menyakitkan karena yang kita dapat tuh seperti itu gitu, ya nggak? Terus aku kalau menurut aku tuh kayak lebih ke banyak negative thinking aja sih. Kalau menjalankan hubungan dengan seseorang, aku selalu mikir hal-hal jeleknya dulu. Karena setiap kita melakukan sesuatu, menjalankan sesuatu, alangkah baiknya kita sisihkan ruang untuk yang namanya kecewa. Gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kita udah anti-anti nih, siapkan payung sebelum Hujan. betul. Jadi kalau suatu saat amit-amit terjadi, kita nggak akan kayak kaget-kaget banget, galau-galau banget, Persiapannya depresi. udah Ada. Jadi kayak aku kalau semisal jalankan hubungan sama satu orang, aku nggak banyak neko-neko kayak menuduh, enggak. Negatif thinkingku tuh bukan kayak menuduh kamu pasti selingkuh atau enggak, bukan. Lebih ke mikirnya suatu saat pasti suatu saat mungkin suatu saat dia akan membuat aku kecewa atau ninggalin aku, karena laki-laki cuma dua. Kalau nggak diambil perempuan lain, diambil Tuhan. Jadi kita mikirnya gitu. Jadi kayak, oh aku harus sisihkan ruangku yang ini supaya nanti nggak terlalu gini akunya, sayang ke diri aku. Itu kembali ke diri lagi ya, sayang ke diri sendiri, mikirin diri sendiri. Oke. Lanjut. Jadi pernah nggak trauma keluarga yang bikin kalian itu ngulangin pola yang sama dalam hubungan? Nah ini nih. Pernah. Lanjut Nun. Ya udah kamu dulu deh. Pernah. Kenapa? Papa aku temperamental, Terus dan aku itu mengulang aku jadi perempuan temperamental ke pasangan. ke pasanganku. Dan kalian nggak boleh contoh ya, ini kalian mau marah ke aku atau apa ya, aku ajarin. Dan emang parah menurutku ini. Aku dulu pernah punya mantan sampai kutendang. Dia duduk di depanku, aku duduk kayak gini kan, dia duduk di depan, aku tendang kakinya, aku ludahin mukanya, aku injak lehernya, aku tampar. Dan itu terulang gara-gara apa? Itu memori masa kecil. Karena menurutku cara untuk mengendalikan seseorang dengan apa? Dengan kekerasan, dan itu nggak baik. Aku akuin itu nggak baik dan aku menyesal. Aku udah berubah. Aku maksudnya bukan berubah kayak mengakui aku berubah, enggak. Aku sekarang menjalankan hubungan juga dengan seseorang dan itu udah nggak pernah terjadi lagi. Jadi kayak lebih tahu ya itu tuh ternyata. Tapi secara nggak langsung ternyata bener, secara nggak langsung bener apa yang orang bilang, kayak misalkan anak kecil itu memorinya tuh Tajam. rekamnya tuh tajam. Jadi secara nggak langsung kayak kita nggak sadar tiba-tiba loh, kok aku temperamental gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak sadar gitu kan. Iya, karena parahnya aku bukan cuma temperamental secara tangan, kaki, enggak. Aku sampai maki-maki laki-laki itu dengan keluarganya, padahal keluarganya nggak tahu, orang tuanya. Sorry ya guys, aku sampai bilangin laki-laki tuh, kapan sih nyokap kamu mati? Supaya aku bisa melayat. Kamu ada? Sumpah demi Allah masih ada chatnya sampai sekarang. Aku menyesal aja. Tuhan, kayak Misha nggak boleh gitu tuh orang tuanya. Karena gak tau lah, maaf ya guys, cuman itu emang ke bawah. Aku nggak bisa kayak, pasti orang bilang ya kamu jangan salahin inilah masa lalu kamu lah tentang orang tua kamu, itu tergantung kamu gimana nyikapinya. Bisa nggak kamu kendal? Emang aku akuin aku nggak bisa kendaliin diri saat itu karena aku masa-masa remajanya, dan itu terekam di otak aku gimana cara ngendaliin laki-laki. Dan aku tipe perempuan yang mau dominan, bodohnya aku, sedangkan itu nggak boleh. Kita perempuan nggak mau kita tetap di ininya laki-laki, nggak boleh. Jadi kayak Berarti kayak gini, secara nggak langsung anak broken home misalkan lagi jatuh cinta terus di umur remaja yang labil, jangan yakin kalau yang sekarang sama kamu akan jadi suamimu. Jangan yakin kalau dia adalah cinta matimu. Jangan yakin kalau misalkan dia adalah duniamu lah, semuanya lah. Jangan yakin karena hati kalian lagi masih goyah, masih labil. Aku tuh ya kadang lihat anak-anak ya kayak umuran 20-an awal ya, tiba jatuh cinta, suatu saat itu akan jadi suamiku, dia cinta terakhirku. Sayang, kau belum merasakannya. Itu emang awal-awal percintaan emang manis. Yang namanya manusia pasti kita memperlihatkan hal baiknya dulu. Lama kelamaan itu kebuka, kau akan menyesal ujung-ujungnya. Semisal kau wah ternyata ini laki atau ini perempuan tukang selingkuh, perempuan ini ternyata gini, laki-laki ini ternyata gini. Nah, jangan terlalu kayak aku jatuh cinta sama dia akan jadi suamiku, jadi ayah dari anak-anakku, jadi ibu.
Aku nggak jawab karena aku masih mikir dan aku juga nggak tahu jawabannya itu. Maaf ya Kakak Mei, karena kamu lebih tua, Kurang ajar ya guys. pengalamanmu lebih banyak. Kayak gitu. Next. Nggak, jangan dicontoh, ingat ya, jangan, itu nggak baik. No. Oke, jadi dari itu semua, menurut kalian nih, apakah anak broken home bisa benar-benar merasakan cinta yang utuh? Tergantung. Gini Gil, kau nanya di kondisi kita sekarang yang masih belum tahu cinta kita gimana. Kita aja masih Tapi masih sebenarnya meraba-raba. ya tergantung sih, kayak tergantung ya Tuhan ngasih cintanya kayak gimana. Kok Gini, ngasih cinta yang gede Mungkin banget. pertanyaannya bisa diganti kayak gini loh. Kamu percaya nggak sih cinta sejati itu ada suatu saat nanti untuk anak broken home? Hmm. Nah, Aku percaya cinta sejati itu ada. Ada, yang namanya sejati itu ada, yang sehidup semati itu ada. Tapi apa? Cinta sejati itu banyak sabarnya, banyak saling memaafkannya. Berapa kali dia memaafkan sampai dia sampai di tahap sampai tua bersama, sampai sejati, sampai mati. Pertanyaannya adalah kamu sanggup apa enggak? Sanggup atau enggak? Aku sanggup. Kalau ada kenapa tidak? Kalau kita menemukan laki-lakinya? Aku nggak tahu sih. Aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu ada apa enggak. nggak kepikiran bisa. Nggak kepikiran. Kayak flirt aja. Aku flat, maksudnya nggak mikir untuk nikah juga, Ya, nggak. cuman kan kamu percaya kalau misalkan bahwasannya itu ada. Ada. Nah, sedangkan aku nggak tahu mau percaya atau enggak. Karena kayak aku belum nemuin cinta yang bener-bener. Itu pun aku percaya gitu, aku masih mempertanyakan dikit, ngerti gak sih? Ada masih pertanyaan kayak, semisal itu Nah, ada, dia mungkin gini kali, mungkin karena ya kamu walaupun broken home kamu tetap bisa ngerasa kasih sayang Kasih orang sayang, tua. ya. Apa mungkin ada aku masih faktor itu dapat juga. kasih sayang papa. Ya mungkin karena ada faktor itu Mm-mm. juga nggak sih. Sedangkan aku tuh bener-bener 0, ya nggak. 0. Ya udah. Next, ada pertanyaan lain? Oke, ini terakhir ya. Apa pesan kalian untuk anak-anak broken home lain yang lagi bingung soal cinta? Biasanya kan nih remaja-remaja yang Nggak dengar. Statue, setelan cuek baru. Satu aja jawabanku, jangan go. Apa tadi pertanyaannya? pesan buat Pesan untuk anak. Mereka yang sedang jatuh cinta ya? yang lagi bingung soal cinta. Oh, yang lagi bingung soal cinta. Kenapa kalian bingung soal cinta? Mending paling penting itu kalian udah tahu keluarga kalian hancur. Maksudnya hancurnya bukan maksudnya gimana ya? Pisahlah orang tua kalian, pasti udah beda suasananya. Mending kalian fokus ke diri sendiri, entah itu pendidikan, karir, ngapain percintaan. Kalau semisal itu udah terencana dan tersusun rapi-rapi, cinta nggak kemana. Orang ada jodohnya. Kalau semisal kau nggak ada jodohnya di bumi, ya paling di sana di alam lain. Santai aja. Ya udah, fokus ke diri aja dulu sendiri dulu. Untuk anak-anak broken home, jangan merasa kayak aku harus butuh pegangan laki-laki, aku harus butuh perempuan di sisi aku menemani aku laki-laki supaya ini. Enggak. Fokus ke diri sendiri, itu yang paling penting. Kalian udah hancur dari keluarga, ya jangan hancurin masa depan kalian. Terus ya memang ada sih tipikal yang kayak nggak bisa sendiri. Cuman nggak bisa sendiri ini bukan berarti kamu harus punya pasangan. Kamu mungkin bisa ada teman, sahabat, saudara gitu kan. Nggak harus pasangan. Kalau misalkan memang kamu nggak bisa hidup sendiri, ya namanya juga manusia emang nggak bisa. Manusia bersosialisasi. Nah, nggak bisa memang hidup sendiri, emang bener itu. Tapi bukan berarti nggak ada pasangan gitu loh. Untuk remaja-remaja yang broken home lagi bingung percintaan lah. Terus ya apa ya, jangan terbawa hati aja kayak aku cinta banget, aku cinta mati banget. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak dia butuh temen, tapi temennya konsepnya dalam tanda kutip harus pasangan gitu kan, beda pasti kan kedekatannya. Tapi itu loh maksudnya, kalau kalian masih umur yang gimana, masih muda, terus masa depannya juga belum ini, mending kalian kejar masa depan kalian dulu. Iya. Ya nggak salah berpikiran untuk ada pasangan di sisi kalian, itu nggak masalah. Cuman ada baiknya memikirkan diri sendiri dulu, karena sebelum kalian mengambil manusia lain masuk ke hidup kalian, mending kalian perbaiki hidup kalian dulu. Gimana? Gitu. Dan sesuai pengalaman aku pernah kok di tahap yang kayak
oh kayaknya aku bakal nikah sama dia, oh aku cinta banget sama dia, aku nggak mau kalau nggak ada dia, aku nggak bisa tanpa dia, aku nggak bisa. Aku pernah di tahap itu, jangan salah, aku pernah di tahap itu, dan itu adalah menurutku kayak setelah aku selesai sama laki-laki itu ya disitulah yang aku kayak ngerasa oh ternyata mungkin yang kemarin-kemarin yang aku rasakan itu kayak cuma sekedar apa Butterfly, rasa masa-masa labil, masa labil yang lagi remaja, yang lagi jatuh cinta yang aja lagi gitu. ini apa panas-panasnya. Pada akhirnya nggak usah bingung karena ya fokus aja ke dirimu sendiri. Gini loh logikanya, kamu mengharapkan orang ngebahagiain dirimu sendiri sedangkan kamu aja nggak tahu cara ngebahagiain dirimu sendiri gitu loh. Dan jangan sampai kamu menarik orang, kamu berharap untuk dibahagiain orang lain, sedangkan tanpa kamu sadari gara-gara kondisi kamu yang belum stabil, malah kamu jadikan korban orang itu juga. Itu nggak baik. Nah itulah, jadi buat kalian-kalian remaja broken home kayak ya nggak usah lah cinta-cintaan, pikir aja diri sendiri kayak kata kami, masa depan. Ya mungkin itu aja kali. Ada lagi nggak pertanyaannya? Sudah habis. Oke lah. Gak usah terlalu panjang, nanti kalian bosen dengerin kita ya. Ini kata-kata terakhir kan. Kata-kata terakhir kami. Aku Apa ya? kata-kata terakhir. Oh gini aja deh. Kalian juga aku di sini sama kami di sini juga nggak kayak kalian harus menuruti nasihat kita. Di sini kayak kita cuma berbagi pengalaman aja, sharing pendapat antara anak broken home 1 dan broken home yang ini. Terus ya udah, kalian kalau ada pendapat yang lain kalian bisa tulis juga nih di komentar apa pendapat kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang dikasih kameramen tadi. Terus di sini juga bukan buat menghasut kalian harus ngikutin pola pikir kita, enggak ya. Ya mungkin kayak gitu aja kali ya. Ya, kalau pesannya sih untuk anak broken home dari aku, sebelum kalian mencintai seseorang, cintai diri kalian dulu. Sebelum kalian mau dihargai seseorang, hargai diri kalian dulu, karena tanpa kalian sadari kalian kadang kurang menghargai diri sendiri. Dan sebelum kalian menyayangi atau merangkul orang di hidup kalian, rangkul diri kalian sendiri dulu. Itu yang penting. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di video hari ini. Ya. Kalian jangan lupa juga follow TikTok kita, Life Story Not Love Story, dan bagi kalian yang mau sharing cerita bisa langsung email di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. So, listeners, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.